pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya memulai renungan ini dengan suatu pertanyaan kepada kita Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri? Ya, mungkin kita sudah menjawab Bapak Ibu. Mari kita merenung sebentar Bapak Ibu. Ketika kita memiliki tubuh ini, memiliki pikiran kita masing-masing, memiliki hati kita masing-masing. Terkadang, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita berkata, terkadang aku enggak tahu apa yang saya pikirkan. Atau, terkadang aku enggak tahu apa yang sedang kurencanakan, atau terkadang aku tidak mengetahui apa yang terjadi dalam hidupku. Terkadang aku mengerjakan A yang terjadi B. Lalu kita berkata, ternyata aku mendoakan A yang Tuhan jawab B, dan setelah aku lihat jawaban daripada doa itu, memang yang paling kubutuhkan adalah B. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mengetahui pikiran kita, hati kita, jiwa kita terbatas memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kuasa Allah, berkat Allah benar-benar mengetahui sampai kedalaman-kedalaman hati kita, sampai kedalaman-kedalaman pikiran kita, sampai kedalaman-kedalaman daripada jiwa kita. Yang mengetahuinya adalah Sang Pencipta kita. Yang mengetahuinya adalah Sang Pemilik kita. Maka ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, sebab jalanku bukanlah jalanmu. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, Dia yang lebih tahu siapa kita, Dia yang lebih tahu apa yang terbaik dalam diri kita, Dia yang lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Maka saat ini pemazmur juga menyadari hal demikian Bapak Ibu. Maka dia katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Artinya aku sendiri pun terkadang tidak mengenal diriku. Tetapi Engkau yang mengenal diriku. Tetapi Engkau yang menguji aku. Engkau yang mengetahui pikiran-pikiranku. Maka kepadamulah kuserahkan hati, pikiranku, dan tubuhku. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dengan penyerahan yang seutuhnya ini mengajarkan pemazmur bahwa hidupnya yang dia hidupi harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka jikalau kita mengetahui Bapak Ibu, tubuh ini yang kita punya ini, fisik kita ini, hati yang kita punya, pikiran yang kita punya, jiwa, perasaan yang kita punya, ternyata yang lebih mengetahui dan lebih mendalaminya dan lebih mengenalnya adalah Allah. Maka ketika Dia mengenal kita, maka kita harus lebih mengenal kasih Allah dalam hidup kita. Jadi ketika Allah tahu siapa kita, ketika Allah sudah tahu bagaimana dengan kita, maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, apapun keadaan kita saat ini Tuhan tahu. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang saat ini kita doakan, apapun saat ini yang menurut kita Bapak Ibu di luar kendali kita, Tuhan tahu Bapak Ibu. Jadi jikalau kita percaya Tuhan tahu keberadaan kita, ketika kita tahu dan percaya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Surrender, berserah. Berserah dalam artian Bapak Ibu tidak terlalu memaksakan diri, tidak jadi stres karena mungkin menurut kita doa-doa kita yang belum terkabul.
Tidak menjadi depresi kalau harapan-harapan kita, rencana-rencana kita tidak sesuai dengan pikiran kita. Maka dalam hal ini ketika kita meyakini dan mengetahui Tuhan mengenal kita, maka kita katakan aku mau dan siap diproses oleh Tuhan. Karena terkadang hadiah yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita terkadang dibungkus dengan banyaknya pergumulan, persoalan, kesedihan. Maka kita harus turut di dalamnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika kita semakin mengenal Allah, kita akan berkata, terima kasih Tuhan untuk segala halnya. Yang Kau lakukan dan Engkau kerjakan dalam diriku. Aku yakin Tuhan pasti menguatkan aku dalam persoalan pergumulan ini. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Itu iman yang berbicara Bapak Ibu. Lalu saat ini ketika kita mengatakan, selidikilah aku Tuhan, lihatlah hatiku. Betapa aku sangat mengasihimu, lalu katakanlah, aku akan tetap setia di hadapanmu. Maka yakin dan percaya Bapak Ibu, perkenanan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan ajarkan kami untuk dapat merenungkannya dan mengimaninya menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami senantiasa dalam kendali Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hati, pikiran, dan jiwa kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak mudah putus asa. Supaya kami tidak mudah menyalahkan keadaan dan diri kami atau bahkan orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.